Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi Bapak Ibu, kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu tacit knowledge atau pengalaman, hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai, seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah, jadinya setelah juga dengan Pan RB dan melakukan berbagai macam negosiasi, jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus lakukan. Pertama, kita harus lindungi siswa kita. Kedua, kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman, Bapak Ibu. Karena pengalaman itu ada nilainya yang belum tentu bisa dites, gitu. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena oh ya memang sudah lama bekerja, bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah, satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka untuk honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya, Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh yang komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus lulus passing grade untuk manajer dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi
kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama PAN-LB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada minimum tesnya, karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500.000 adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini, dan itu ya kerja keras kita, itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500.000 itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi, di mana itu ada nilainya untuk mutu. Kita memberikan afirmasi 15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas, ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Baik, itu mungkin topik yang terbesar. Untuk topik berikutnya saya akan secepat mungkin membahas beberapa kabar gembira, Bapak Ibu. Beberapa kabar gembira dari yang beberapa sudah diumumkan, tapi juga ini harapan kami juga bisa bantu disosialisasikan di masing-masing dapil, Bapak Ibu. Satu adalah mengenai kebijakan BOS tahun 2021. Bapak Ibu, ini adalah kebijakan yang sangat historis, namanya BOS Majemuk, ya, kebijakan BOS Majemuk. Tapi sebelum itu kita akan diskusi sedikit mengenai hasil evaluasi kita. Bapak Ibu, di tahun 2020 BOS disalurkan langsung kepada rekening sekolah, ya, langsung pada rekening sekolah, dan responnya luar biasa. Kita mengukur datanya, kita telah mengurangi penerimaan dana BOS di tahun 2020 sebesar 32%. Kalau dijadikan 32% itu dalam waktu minggu, itu artinya rata-rata, ya, rata-rata. Berarti rata-rata 3 minggu lebih cepat dibandingkan 2019. Itu rata-rata, bayangkan. Jadi artinya 50% paling tidak distribusinya itu lebih lama lagi dampaknya, bisa 4 minggu, 5 minggu, lain-lain. Dan responden daripada sekolah dan pemerintah daerah luar biasa positifnya. Ini yang bagi kita, walaupun kita melakukan kebijakan langsung, kita langsung mensurvei, kita melihat apakah kepala sekolah mengapresiasi ini, mungkin lebih masuk akal. Tapi apakah pemerintah daerah pun mengapresiasi ini? Dan ternyata respons dari pemerintah daerah itu menunjukkan 96% daripada Pemda memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan. Ini adalah cukup luar biasa. Kami akan mengambil pembelajaran ini, dan harapannya mohon doa Bapak Ibu bahwa di masa depan BOP PAUD dan berbagai macam anggaran juga bisa kita lakukan dengan metodologi yang sama, Bapak Ibu. Jadi mohon dukungan, bahwa karena kita sudah menunjukkan transfer langsung ini sangat efektif dalam meningkatkan pelayanan anggaran kepada sekolah-sekolah kita, harusnya kita lanjutkan. Berikutnya.